Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 14 Desember untuk IHSG naik cukup tinggi 1,4% ya ke level 7.176. Bahkan tadi untuk IHSG sempat nyentuh resistennya di 7.190 ya, tapi ada sedikit perlawanan turun. Semoga saja untuk besok bisa breakout ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 14 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini ASINnya masuk cukup banyak ya, khususnya di saham-saham big cap, saham perbankan, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ASI, ASINnya net buy. Dan ini kita bisa lihat bareng-bareng di Bank BRI ASINnya masuk cukup banyak 721,2 M, kemudian di Bank BCA ASINnya masuk 654,4 M, di Bank Mandiri ASINnya masuk 481,3 M, di Bank BNI ASINnya masuk 143,9 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Goto, Arto, Kalbe Farma, Brand, dan untuk nominalnya ya ini ya, kita bisa lihat bareng-bareng paling banyak Goto ASINnya netnya 89,7 M. Jadi hari ini ASINnya masuk cukup banyak, semoga aja ini pertanda bagus ya menjelang pergantian tahun. Dan kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 14 Desember, kalau nggak salah semalam itu untuk indeks US bagus semua ya. Untuk indeks US naik cukup tinggi untuk semalam. Ya ini sih semoga saja untuk besok bisa breakout di atas 7.190-an dan target price selanjutnya untuk saham untuk indeks IHSG ya, kalau masih uptrend ya ini level tertingginya waktu itu 7.380-an, mungkin seperti itu sih untuk IHSG ya. Untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia hari ini sebagian merah sih, yang merah Nikkei sama Shanghai Index, cuman nggak dalam-dalam banget, dan yang hijau IHSG 1% lebih ya. Ini 1,4% untuk IHSG, Hang Seng juga naik 1% lebih, Singapura Index juga naik 0,6%. Untuk indeks US-nya semalam bagus semua ya, semoga aja untuk nanti malam juga masih bagus untuk indeks US dan IHSG bisa dibuka hijau breakout di atas resistennya. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini naik cukup tinggi ya, setelah beberapa waktu terakhir itu cenderung turun. Hari ini langsung open gap atas, opennya di area 8.775, turun dikit kemudian ngegas naik dan close di 9.050. Ini kalau kita lihat setelah histori hitungannya di area resistensi. Coba kalau kita gunakan Bollinger Bands. Untuk Bank BCA juga udah mendekati resistennya sih, kalau pakai Bollinger resisten terdekatnya di 9.075 ya. Untuk besok mungkin perhatikan saya level ini, semoga bisa breakout di atas itu ya, tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi dulu, semoga aja cuman koreksi ya. Itu untuk saham Bank BCA, perhatikan saya level 9.075. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kayaknya kalau nggak konsolidasi ya mudah-mudahan masih bisa naik sih, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BCA hasilnya masuk 654 M. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 14 Desember untuk saham Bank BCA yang masuk DX, ZB, RX ya, BB, KZ. Sebenarnya broker yang masuk di saham Bank BCA hari ini nggak banyak ya, cuman untuk nominalnya gede-gede semua dan mereka asing ya. Untuk DX versi asing net buy 235 M ya, 100% buy, transaksinya hari ini di saham Bank BCA DX versi asing. Kemudian untuk ZB, RX, BB, KZ, JCAK versi asing juga net buy ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang keluar asingnya BKYU, cuman nggak sebanyak asing akumulasi hari ini di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri jualan ya, lokalnya jualan diakumulasi oleh asing.
harga sahamnya naik, semoga aja untuk besok bisa breakout, tapi kalau gagal breakout di atas 9.075 kemungkinan akan koreksi, semoga aja kalaupun turun nggak, kalaupun koreksi nggak dalam-dalam banget. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini juga naik cukup tinggi. Naik 4,72% untuk saham Bank BRI dan ini close di area resistennya secara Fibonacci di 5.550. Jadi untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau bisa breakout ya untuk saham Bank BRI, target price-nya ke level tertingginya lagi waktu itu di 5.750 ya. Semoga aja bisa breakout sih akhir tahun ini, semoga aja bisa buat high baru ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BRI hasilnya masuk cukup banyak ya. Ini net buy 721,2 M dan hitungannya juga paling liquid. Hari ini Bank BRI nilai transaksinya 1,4 triliun dan net buy 721 untuk asingnya di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini, tanggal 14 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng ada KZ, ZP, BK, AK, BP yang masuk dan mereka kan broker-broker asing ya. Jadi hari ini untuk asingnya akumulasi di saham Bank BRI yang jualan untuk asingnya paling banyak RX ini ya, 100% selling, cuman RX aja sih yang jualan dengan jumlah yang lumayan gede, 202,6 M net sell, dan yang masuk yang akumulasi hari ini aslinya di saham Bank BRI ada KZ, ZP, BK, AK, TP, YU, BP, CCAI, DX versi asing ya, paling banyak KZ, net buy 338 M. Dan untuk lokalnya sendiri hari ini net sell ya, untuk lokalnya jualan di akumulasi asing, mirip-mirip dengan Bank BCA, harga sahamnya naik. Mungkin untuk besok ya perhatikan saya level ini ya, kalau langsung di buy jauh semoga aja bisa naik ke area 5.750-an, tapi kalau masih dibuka merah ya, bukan masih sih, misal di awal market itu langsung merah ya jangan buru-buru entry ya, takutnya kalau mau nutup gap lagi untuk saham Bank BRI ya cukup dalam sih, hari ini langsung open gap atas, kemarin kan close di 5.300, hari ini opennya langsung di 5450 ya, jadi langsung open di atas resistennya yang tadi. Jadi untuk resisten terdekatnya ini sih 5400 itu resisten terdekat untuk saham Bank BRI, resisten terdekat tapi jaraknya lumayan dalam ya. Jadi kalau untuk besok sih, kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk cukup banyak, kalaupun turun semoga aja cuman koreksi ya, dan misal turun ya sebenarnya kesempatan buat entry selama aslinya nggak banyak distribusi aja untuk saham Bank BRI. Amannya sih kalau mau entry di suatu saham ya itu pas dekat-dekat area supportnya ya, ketika ada yang harga mungkin di 5.400 ya bisa dipertimbangkan buat entry, misal turun lagi ke area situ. Tapi kalau masih naik ya kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi. Candlenya merah tapi ya, ditutup surplus 3,13%. Jadi untuk saham Arto hari ini tuh langsung open gap atas. Open gapnya cukup tinggi, hari ini pembukanya di area resistennya 3.500. Kemudian langsung turun ya, jadi candlenya merah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk saham Arto hari ini tanggal 14 Desember aslinya keluar lagi 62,9 M, perlu hati-hati untuk besok kalau masih turun. Arto hari ini tanggal 14 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang jualan asing ya. Aslinya distribusi YU versi asing net buy 46,5 M, kemudian AK versi asing YU versi asing net sell ya, distribusi 46,5 M, kemudian AK, BK, CC, BP versi asing juga keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy, jadi di distribusi asing ditampung oleh lokal untuk saham Arto hari ini. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Arto adalah YU, jadi ada kemungkinan sih tadi yang di awal market kalau nggak YU YP sih, tapi keduanya ini cenderung scalping, malah untuk YU net sell 13,4 M ya. Jadi mungkin kalau mau entry selama masih liquid buat scalpingan, tapi ya hati-hati aja kalau besok masih merah. Amannya tunggu aja di area supportnya 3.900 ya, tapi kembali lagi disclaimer sih untuk resistennya masih di 3.500. 3.090 sorry, tadi supportnya 3.090.
Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini naik cukup tinggi ya, dan candlenya hijau ini untuk saham BBYB. Walaupun di awal market dibuka langsung hijau sih, open gap atas, cuma naik ya untuk saham BBYB, beda dengan Arto. Untuk saham BBYB close-nya di area resistennya ya. Close di 486 dan tadi sempat mencoba breakout tapi belum berhasil. Jadi untuk besok sih lihat aja apakah berhasil breakout di atas 488 atau enggak. Kalau masih gagal breakout, koreksi ya mending tunggu aja di area supportnya yang di 428 udah jadi supportnya sih untuk saat ini. Dan kalau misal besok bisa breakout disertai volume yang gede ya, cukup liquid, itu resistennya lumayan tinggi, ada di 560-an. Jadi kalau mau scalpingan di saham BBYB, Arto ya bisa dipertimbangkan selama masih liquid ya, selama masih ramai. Kalau kita cek untuk transaksi BBYB hari ini aslinya net buy ya, aslinya masuk 9,2 M dan hitungannya untuk kelas bank BBYB hitungannya cukup liquid, cukup ramai, 285 M untuk nilai transaksi hari ini dan aslinya net buy. Kalau kita cek lebih detail hari ini untuk saham BBYB yang jadi market maker utamanya YPMG ya. Untuk YP-nya net sell 4 eman, untuk MG-nya masih net buy 387 juta. Jadi ya mereka cenderung scalping sih. Untuk aslinya yang masuk ada AK, CC, BK, tapi aslinya net buy ya. Mungkin itu sih yang bikin BBYB bisa ditutup dengan candle hijau. Ya, untuk besok sih lihat aja gimana di awal market. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau disclaimer sih kalau buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Tapi untuk saham BBYB atau lihat dulu ya saham-saham teknologi gimana. Kalau pada bagus ya kemungkinan besar naik, tapi kalau pada koreksi ya kemungkinan besar juga koreksi ini untuk saham BBYB. Mungkin seperti itu sih, lihat aja untuk besok gimana. Buat patokan ya ini harga penutupan hari ini area potensialnya untuk saham BBYB poin 78,6 Fibonacci ya. Jadi ya lihat aja sih untuk besok gimana, apakah naik atau turun. Kalau menurut saya ya kayaknya lihat transaksi hari ini ada kemungkinan koreksi sih. Tapi ya kita lihat besok, saya juga nggak bisa mastiin banget ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini naik ya. Hari ini naik, ditutup naik 5,62%, tapi masih belum bisa breakout di atas 96-97. Tadi sempat nyentuh resistennya, jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support, ya yang tadi udah taking profit, semoga aja besok koreksi lagi ya, semoga aja. Tapi kalau bisa breakout di atas 96-97, ya target price-nya ke 105 lagi. Kalau kita cek di sini untuk saham GoTo hari ini tanggal 14 Desember untuk aslinya masih keluar ya, net sell 89,7 M. Ini kalau kita cek dari tanggal 11 dari hari Senin, untuk aslinya udah net sell hampir 1 triliun ya. Jadi aslinya cenderung keluar di saham GoTo. Walaupun TikTok kerjasama dengan Tokopedia, tapi kalau transaksinya seperti ini aslinya cenderung keluar kayaknya untuk beberapa hari terakhir ya. Kalau menurut saya sih ini akan sideways dulu, konsolidasi di area 83 sampai 97-96 ya, kecuali bisa breakout ya. Secara technical ini sih target price, cuman kalau besok masih belum bisa breakout ya kalau mau entry amannya dekat-dekat support ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini agak was-was sih, cuman agak nanggung maksudnya ya. Cuman selama masih liquid, kalau buat scalpingan disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo. Tapi kemungkinan sih ke depan kalau nggak ada sentimen yang gimana gitu untuk saham GoTo ya bisa jadi sepi lagi. Dan kalau sepi ya harganya kalau nggak turun ya sideways. Biasanya sih seperti itu. Kita lihat saja untuk besok gimana ya. Yang pasti kalau mau langsung nge-HK terlalu beresiko, takutnya kalau turun supportnya lumayan dalam. Oke, gitu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini naik ya. Ya, naik 1,63%, mencoba breakout cuman belum berhasil. Untuk saham PGEO candlenya sih kecil. Untuk resistennya masih di 1260 ya. Untuk resistennya masih di 1260. Kalau besok
masih berat buat breakout, jangan buru-buru entry. Takutnya kalau koreksi supportnya lumayan dalam, support tertekannya aja di 1150 1160. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham PGEO hari ini tanggal 14 Desember untuk ASINnya masuk loh. ASINnya masuk lumayan banyak sih, 39,5 M untuk kelas PGEO. Coba kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk saham PGEO hari ini tanggal 14 Desember ya. Secara keseluruhan walaupun candlenya kecil ya, tidak terlalu volatile pergerakannya, tapi ada yang akumulasi dan mereka asing. AGZP untuk AG-nya versi asing, ZP-nya versi lokal ya. Jadi untuk lokalnya ada yang masuk ini ZPBB dan asingnya ada yang masuk cukup banyak yaitu AG. Kalau kita perhatikan untuk AG cenderung akumulasi ya. Nilai transaksinya 32 M dan net P 30,8 M. Semoga aja besok bisa breakout sih. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy misal naik itu target price-nya ada di 1330. Ini 1330, 1340 itu resisten tertekannya untuk sampai PGEO misal besok masih naik ya. Dan kalau turun ya supportnya di sini 1160. Mungkin seperti itu sih untuk sampai PGEO. Semoga saja untuk besok bisa breakout dan ngejar 1340. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini turun ya, merah untuk candlenya turun cukup dalam 5,56%, tapi ini belum nyentuh supportnya ya. Untuk supportnya masih lebih dalam lagi. Untuk support tertekannya ada di 1520 ya, 1520, 1530 itu area support tertekan untuk saham BRPT. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. BRPT hari ini tanggal 14 Desember aslinya masuk 11 eman. Kalau kita cek di sini tanggal 14 Desember ya, secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung sih. Yang jadi market utamanya MG, CC, YB. MG-nya masih net buy ini 19,9 M. Jadi kayaknya agak berat ini untuk MGC menggoreng saham BRPT, harganya udah di atas, tapi ya nggak ada yang nggak mungkin. Misal besok hijau ya. Misal koreksi aja sih amannya emang kalau mau entry dekat-dekat area support, tapi apakah bisa turun atau enggak ya kita lihat aja besok. Mungkin buat teman-teman yang misal minat entry di saham BRPT ya, siapa tahu hijau soalnya hari ini MG nyangkut cukup banyak 19,3 M dan AVG-nya di 1632, berarti 1632 floating loss cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misal turun dan di dekat-dekat area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer sih, kalau mau entry semoga saja bisa mantul naik, tapi kalau langsung naik ya kemungkinan sih itu ada, kalau nggak MG ya IB ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Kita lihat saja besok. Jadi untuk supportnya di 1520, 1530 bisa turun, dan di area sini ada yang seharga ya, itu sebenarnya kesempatan mungkin kalau mau scalpingan di saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini juga turun cukup dalam 5,96%. Untuk saham AMMN hari ini close di area 6.700 ya, sempat nyentuh supportnya yang di 6.600, cuma ada perlawanan naik, sedikit perlawanan naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya AMMN, aslinya masuk loh, hari ini aslinya masuk 5,3 M. Ada CC lagi yang nampung, nggak heran sih ketika sama AMMN turun yang nampung CC dan yang keluar BK, AK, KZ. Jadi untuk saham AMMN misal turun itu masih ada kemungkinan ribuan ya, tinggal di titik mana akan ribuannya. Kalau secara historis sih support terdekannya ada di support terdekat yang cukup kuat ya, ada di 6.250 ya, mungkin bisa dipertimbangkan atau bisa dipantau dulu area 6.250, atau kalau masih turun di 5.875 ya. Pantau aja di dua support kuatnya ini untuk saham AMMN kalau mau entry. Mungkin seperti itu aja untuk saham AMMN karena hari ini candlenya merahnya cukup dalam ya. Kalau besok langsung dibuka merah, tunggu aja di area yang tadi ya. Tapi kalau langsung hijau buat teman-teman yang mau scalpingan, disclaimer sih
semoga aja bisa naik kalau langsung dikacau di awal market. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.